Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi etika negosiasi. Etika adalah standar sosial yang diterapkan secara luas untuk apa yang benar atau salah dalam situasi tertentu atau proses untuk menerapkan standar tersebut. Berikut adalah 4 standar evaluasi strategi dan taktik dalam bisnis serta negosiasi. Yang pertama, memilih rangkaian tindakan berdasarkan hasil yang dicapai, contohnya keuntungan investasi yang lebih besar. Yang kedua, memilih tindakan atas dasar tugas untuk menegakkan aturan dan prinsip yang sesuai. Contohnya di sini ada hukum atau peraturan di industri. Yang ketiga, memilih tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi atau masyarakat. Contohnya hal yang biasa dilakukan orang-orang di suatu perusahaan. Yang keempat, memilih tindakan atas dasar keyakinan pribadi. Contohnya percaya diri dan yakin terhadap apa yang ingin dikatakan. Penerapan etika dalam negosiasi. Seorang percaya pada etika hasil akhir, seseorang percaya pada etika tugas, seseorang percaya pada etika kontrak sosial, dan seseorang percaya pada etika personalistik. Ada beberapa macam taktik dalam etika negosiasi. Yang pertama ada taktik etika ambigu atau semua kebanyakan tentang kebenaran. Taktik yang ambigu secara etika adalah tipu daya dan dalih yang terjadi di dalam negosiasi yang mungkin muncul dalam beberapa bentuk. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. Taktik yang ambigu secara etika adalah tipu daya dan dalih yang terjadi di dalam negosiasi yang mungkin muncul dalam beberapa bentuk. Yang ketiga yaitu tipu daya dengan kelalaian versus tipu daya oleh komisi. Riset yang dilakukan oleh O'Connor serta Campbell pada tahun 1997 yang mempelajari kecenderungan para negosiator untuk melaksanakan salah penjelasan kepada ketertarikan mereka pada permasalahan nilai di mana kedua belah pihak mencari hasil yang serupa. Riset menciptakan kalau para negosiator memakai dua bentuk pembohongan kala berdalih hal atensi mereka pada nilai yang serupa, kekeliruan pengertian dengan kelengahan serta kekeliruan pengertian dengan pemberian. Mengapa menggunakan taktik penipuan, motif dan konsekuensi? Di halaman sebelumnya kita membahas sifat etika dan jenis taktik negosiasi yang mungkin dianggap ambigu secara etis. Sekarang kita beralih ke alasan mengapa taktik seperti itu menggoda dan konsekuensi dari mengalah pada godaan itu. Kita mulai dengan motif diantaranya. Yang pertama, motif kekuatan. Yang kedua, yaitu motif lain untuk berperilaku tak etis. Yang ketiga, konsekuensi perilaku tidak etis. Motif kekuatan. Tujuan penggunaan taktik negosiasi yang ambigu secara etika adalah untuk meningkatkan kekuatan negosiator dalam posisi tawar-menawar. Informasi memiliki kekuatan karena negosiasi dianggap sebagai kegiatan rasional yang melibatkan pertukaran informasi dan penggunaan cara persuasif dari informasi tersebut. Seringkali, siapapun yang memiliki informasi lebih baik atau menggunakannya secara lebih persuasif akan memenangkan sebuah negosiasi. Motif lain untuk berperilaku tidak etis. Dorongan negosiator dengan nyata bisa mempengaruhi kecondongan mereka untuk melaksanakan metode membodohi. Negosiator bersaing merupakan mereka yang mencari profit maksimum, terbebas dari dampak yang diserahkan pada pihak lain, mengarah memakai penyajian yang galak selaku strategi. Konsekuensi perilaku tidak etis. Seorang negosiator yang menggunakan taktik tidak etis akan mengalami konsekuensi yang mungkin positif atau negatif berdasarkan 3 aspek situasi. Yang pertama, yaitu apakah taktik tersebut efektif. Yang kedua, bagaimana subjek-subjek lain mengevaluasi taktik tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana negosiator mengevaluasi taktik tersebut. Baik, selanjutnya faktor yang membantu kecenderungan negosiator untuk menggunakan taktik tidak etis. Faktor yang dapat mempengaruhi rangkaian akibat yang digambarkan dalam model
yakni ada latar belakang dan karakteristik demografis dan negosiator. Yang kedua, kepribadian negosiator dan tingkat perkembangan moral negosiator. Yang ketiga, elemen-elemen konteks sosial atau situasi di mana negosiator berada yang mendorong atau tidak mendukung tindakan tidak etis. Baik, itulah pemaparan presentasi dari kami kelompok 8. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.